Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah cintai, amin. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini viral lagi ya di media sosial, yang mana ada oknum atau ini kemungkinan Muhyiddin ya, Muhyiddin Habib, yang mana siap mendukung Kiai Haji Imaduddin, siap meninggikan Wali Songo, tetapi dengan syarat ya. Mohon nanti disimak kira-kira syaratnya apa ya, penasaran ya. Oke, nanti yang kedua ada Habib Taufik mulai muncul lagi, menyiapkan kitab untuk membantah ya. Kira-kira apa kitabnya ya, penasaran deh. Yuk, sebelum ke videonya jangan lupa di like dan di subscribe supaya channel ini lebih semangat lagi. Oke, kita ke videonya. Yang memang khilaf atau salah tadi sudah saya bilang, ayolah, betul nggak? Bukan cuma para habaib, mereka nggak maksum, para kiai juga nggak maksum, para gus juga tidak maksum. Kita ini mau membangun umat Islam. Yang kedua, tadi saya sudah pesan, kita sangat mendukung, mari kita tinggikan kembali nama Wali Songo. Sebab kita dari kecil gue diajak ziarahnya ke Wali Songo. Kita mendukung, tapi satu catatannya, silakan Anda tinggikan nama Wali Songo, tapi jangan rendahkan Mbah Alawi. Kalau meninggikan Wali Songo tanpa merendahkan Mbah Alawi, kami akan siapkan kepala kami untuk diinjak. Tinggikan Wali Songo. Tapi kalau meninggikan Wali Songo dengan merendahkan Mbah Alawi, pukulan kami siap menghadapi siapa. Mbah Alawi adalah guru-guru kita, habaib-habaib kita, murabbi kita. Jadi teman-teman semuanya, khususnya masyarakat DDN, saya mohon maaf ya, masyarakat DDN atas ketidaknyamanan ini. Ayo kita kembali dengan tenang, dengan istiqomah. Saya bersyukur antum-antum semua kakinya dikuatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ujian seorang pecinta itu bukan ketika dia menyanjung yang dia cintai, tapi ujian seorang pecinta adalah ketika dia tetap sabar dan membela yang dia cintai, dicaci dan dimaki oleh orang lain. Allahu Akbar. Tapi dalahnya halal kalau gitu, Pak Ji. Dalahnya halal. Enggak ada. Enggak boleh. Enggak boleh. Seorang muslim haram menyakiti, apalagi menumpahkan darah sesama muslim. Tapi di sini saya pesan sama Imaduddin. Imaduddin, Anda berdakwah silakan. Sudahi. Saya bukan memohon, sudahi. Lihat kita jadi korban semuanya. Betul tidak? Kalau memang Imaduddin tetap ngotot, sok jagoan, dia duet sama saya 1 lawan 1. Anak Betawi nggak bakal mundur. Ayo bubar. Bukan Kiai Imaduddin. Mahesa bukan Kiai Imaduddin. Anda, Bib, kalau ngajak diskusi saya datangin rumah Anda, Bib. To the point. Ini Mahesa bukan Kiai Imaduddin. Saya siap datang ke rumah Anda. Diskusi ilmiah. Salah satu argumen saya adalah kitab Alawi, Sayyid Abdurrahman. Ya. Jadi tidak usah babi bu, Anda kan nyinyirin Kiai Imaduddin tidak datang di Banten. Sekarang Mahesa Al-Bantani datang ke rumah Anda, Bib. Tentukan di mana. Bahwa dongeng rantai emas adalah dongeng khurafat. 1. Bahwa roh Syekh Abu Bakar bin Salim menyelamatkan kakeknya yang masih bujangan adalah dongeng khurafat. 3. Bahwa salah seorang Habib yang ganteng sekarang yang singa podium bisa memastikan bahwa makom ataupun kedudukan Kiai Hasan Genggong terangkat karena kecintaannya kepada Bang Alawi. Itu khurafatnya si Habib. Tak terima, panggil saya datang. Demi Allah saya datang sendirian, Bib. Saya bukan Kiai Imaduddin. Mahesa datang sendirian. Jangan ada fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan. Ini Mahesa bukan Kiai Imaduddin. Saya datangin ke rumah antum, Bib. Ngomong di depan saya tuh si Habib, saya nggak percaya yang namanya khurafat. Kalangan antum itu habaib. Kalau yang cerita non habaib disebut khurafat. Kalau yang cerita habaib disebut karomat. Kurang dagelan apa lagi? Dan kalian sama pendukung Kiai Imaduddin. Kalau habaib nyebarin cerita khurafat, kalian bully.
Tapi kiai kalian yang nyebarin khurafat, kalian bela mati-mati. Dagelan kabeh penikmat khurafat ini. Dagelan kabeh jualan dongeng doang. Orang-orang yang mentah kualitasnya. Tak halu, tak laku kalian itu. Bagaimana caranya agar acara haul rame khurafat kalian modalnya? Jualan syafaat, cerita khurafat. Itu modal kalian ngedoktrin umat. Enggak habaib, enggak dulia wali songo. Kabeh pada. Kalau enggak tahayul ya khurafat. Kalau enggak jualan syafaat, nakutin umat dengan kualat. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Perbuatannya jauh sama sekali kalian. Membohongi umat melulu. Tentukan waktunya kalau mau diskusi masalah khurafat. Demi Allah saya tak akan mundur. Nah, ini tanggapan dari Habib Taufik udah menyiapkan kitab untuk Kiai Haji Imaduddin ya. Wah, jadi takut nih. Kita lihat videonya. Ini bagaimana ulama difitnah, Ustaz? Apakah kita cuek dengan keadaan itu atau kita menyelamatkan sesama muslim termasuk saudara kita? Bagaimana saudara kita ikut dengan fitnah-fitnah tersebut? Assalamualaikum. Salam. Entar lagi akan keluar buku kok. Ini fitnah sekarang masalah habaib atau yang lainnya ya. Entar lagi akan keluar buku. Nanti itu bisa dipelajari sama ustadz-ustadz, ngajari murid-muridnya, pondok-pondok dipelajari itu, ditatar mereka semuanya biar tahu kebodohan dan kesesatan yang ada sekarang ini. Oke, ditunggu. Kita lagi di launching. Kitab itu ada di launching. Anda harus paham bahwa yang ditulis sama dia itu nahunya berantakan, fikihnya berantakan, kemudian ilmunya berantakan. Inilah dikemas seakan-akan ilmiah, padahal itu adalah kebodohan dan pembodohan. Nggak apa-apa, biar mereka berkoar-koar. Nanti sebentar lagi Anda akan bisa tertawa dengan itu semuanya. Entar lagi dia akan dia akan merasa betul-betul terhina nantinya daripada terlalu arogan, pede, percaya diri, percaya diri. Ya sudah, mau diapakan? Mau ditarik kembali? Sulit. Akhirnya semua kitab-kitab karyanya dikritik sekarang, dipelajari sama orang. Lu di Indonesia ini banyak ahlul ilm kok, banyak yang pinter-pinter. Bukan mereka nggak mengerti, banyak yang pinter-pinter. Saya mau tanya, kalau kamu tadi itu misalnya belajar kitab fikihnya Imam Syafi'i, tapi kamu mengkritik Imam Syafi'i, hebat nggak ente? Kalau ente belajar kitab fikihnya Imam Nawawi, tapi ente tidak setuju dengan Imam Nawawi, malah kamu kritik, padahal kamu ngajarkan kitabnya Imam Nawawi, hebat nggak ente? Yang dipakai dalil ya kitab yang ditemukan oleh Mahdi Rojai, tapi disalahkan Mahdi Rojai, nggak ngerti fikih itu Mahdi Rojai. Yang dibaca ya kitabnya Ibrahim Mansur. Wah, Ibrahim Mansur itu karena dia tadi itu begini itu dan ini loh. Kamu itu nyebutkan dalam kitab kamu, orang-orang itu ditentang, sumber kitabnya dia ditentang sama dia gara-gara tidak mendukung pendapatnya dia. Hebat nggak orang ini? Ya udah, biar deh orang yang hebat itu nanti akan bisa diketahui kok. Nggak usah kita ladeni, terlalu naif. Kamu harus pintar sebentar lagi. Sebentar lagi harus pintar dan harus mempelajari itu semuanya. Dan nanti akan diadakan pelajaran-pelajaran di daerah-daerah tadi itu tentang pembodohan ini semuanya, sehingga nanti siapapun yang akan muncul kamu hadapi dengan ilmiah. Udah nggak ilmiah kok. Karena itu lari-lari diajak bahas nasab ke DNA, ke itu ke ini, lari-lari sekarang. Lari-lari. Katanya Gus Zaini ganta-ganti gawang. Kenapa? Takut gol.
gonta-ganti gawang. Lah akhirnya apa? Permainannya nggak sah dong. Masa gawangnya ditaruh di tengah, pinggir itu ya nggak bisa. Alhasil begitulah. Udahlah, ini sudah selesai kok. Udah selesai, ntar lagi keluar bukunya, pelajari. 1, 2, 3 kali. Ini sudah. Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang apa? Yang butuh pertolongan kamu. Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut hajar aswad, membuang duit besar mau cari Tuhan? Anda senangkan manusia, Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin. Tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur kebenaran, pasti zaman Nabi banyak masjid. Bukti apa? Cuma satu peninggalan Nabi masjid. Dan Nabi cuma haji sekali. Ini ada orang haji sampai 1, 2, 3 kali. Ini sudah apa ya? Melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya. Itulah saya bilang tadi, biaya besar sampai ada orang apa? Merasa itu apa? Kalau sudah bangun masjid karena itu Baitullah, dianggap apa? Ini jalan tol ke Tuhan. Besok bisa masuk surga. Kok enak betul begitu? Itu kayak dirinya dan nggak. Banyak yang bilang isu nasab ini karena habaib nggak bisa menertibkan oknumnya, yang kalau ngomong ngajak ribut mulu, nggak mencerminkan akhlak alawiyin. Ya karena lu nerima informasi hanya dari potongan-potongan sosmed doang, nggak ngeliat tuh kajian kitab di Nabawi TV, di Robito Halawiyah, di Pondok Sanad. Dan subhanallah, ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat alawiyin bisa introspeksi lagi dirinya dan nggak ngasih ruang buat oknum-oknum tadi. Tapi oknum-oknum model gitu banyak yang main sosmed ya, terus yang akhlaknya dan ilmunya bener malah nggak main sosmed. Akhirnya mereka kan yang mewakili citra habaib. Jadi begini Sayyid, menurut hemat saya, dengan adanya polemik ini, justru masyarakat memiliki pengetahuan baru. Contoh, mereka jadi tahu akar ajaran Thariqah Alawiyah, dan mereka sekarang mulai bisa loh membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, gak boleh memuliakan seseorang yang gak berilmu dan gak berakhlak meskipun nasabnya baik. Bayangkan ratusan ribu Alawiyin, pasti tidak semua yang mengikuti jejak langkah kakek-kakeknya atau salafnya. Wajar sebagian dari mereka ada yang keluar dari ajaran kakek-kakeknya, seperti tergelimang dengan dunia, wanita, dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan isu nasab ini melalui perilaku-perilaku oknum-oknum tersebut, ingin membersihkan para Alawiyin. Iya sih, semua kalangan juga ada oknum-oknumnya. Mudah-mudahan hikmahnya baik untuk kekuatan Islam ke depan ya Gus. Amin. Ini bukan sunset deh, ini sunrise. Nah, ada satu hal yang paling dibenci oleh para pengadu domba dan syaitan, yaitu apabila kita semua saling mencintai karena Allah. Kang Ustadz, apa benar ada kabar burung miring ataupun miring kanan ataupun miring kiri ya, bahwa Ananda ataupun enaknya malah Bapak Imad itu benar sebagai duriat ataupun yang taruhlah mengaku juriat Syekh Nawawi? Mohon keterangannya Kang Ustadz. Kalau Kiai Imad, kalau menurut keterangan dari keluarga Abah, sekarang di silsilah keluarga Abah itu nggak ada. Jadi Kiai Imad itu bukan keturunan dari Syekh Nawawi. Ya mungkin di luar kalau mengaku-ngaku ya silahkan aja gitu. Tapi kan kalau kita pribadi, keluarga kan ada silsilah. Ya. Si A, si B-nya, ya kan. Kayaknya Kiai Imad bukan keluarganya ataupun keturunannya. Dan oh, ini keluarga mungkin ada lah untuk keluarga. Kita sama-sama keturunan Sultan Banten lah ya. Iya. Toh kalau dia misalnya keturunan Sultan Banten, saudara saya sekjen menantang nasabnya. Jadi saya sebagai keluarga juga dari Muhammad Syifai, saya kesini silaturahim ke Kang Ustadz Nawawi bin Abah Majaji adalah keduriatan dari Ibu Ajah Rokaya ya, Syekh Nawawi Tanara. Inilah keterangan dari anaknya Abah Majaji. Dan di sampingnya ini juga ada komandan-komandan nih gitu. Tuh, dari Jogja. Jogja juga itu masih Indonesia gitu. Ini Abah Majajinya. Terima kasih. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi video yang mana Habib Taufik menyatakan bahwa udah siap tentang membantah
tesis Kiai Haji Imaduddin ya. Bahkan beliau udah menyiapkan kitabnya ya. Kita tinggal ditunggu kitabnya seperti apa ya, dan ya berdoa aja supaya cepat selesai ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan tadi juga ada Muhibin ya, yang mana Muhibin ini siap mendukung perjuangan Kiai Haji Imaduddin, asalkan jangan merendahkan para habaib ya, seperti itu. Tetap kita harus menjunjung Wali Songo ya, dan pesannya tadi jangan merendahkan para habaib, katanya, kata Muhibin. Soalnya banyak para guru kita dari para habaib ya, intinya seperti itu. Oke Bapak-bapak Ibu-ibu, terima kasih, semoga sehat selalu, semoga kita semuanya panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.